Hai teman-teman The Podcast, podcast berkualitas di luar kelas. Selamat datang di acara Sobat Bincang. Bincang-bincang apa sih? Hari ini? Bersama saya Dinda. Dan saya Hasna. Hari ini kita bakal nemenin harimu dengan obrolan yang seru dan inspiratif. Oke, Hasna, pernah nggak sih kamu ngerasain tiba-tiba orang di sekitar kamu ngobrolin hal yang sama? Mulai dari musik, film, atau bahkan gaya berpakaian. Kayak sesuatu ada yang nyeret kita gitu. Iya Din, aku ngerasain itu juga. Nah, kita bakal kupas tentang fenomena ini. Tapi tunggu dulu, sebelum itu coba tebak. Apa sih yang bikin sebuah tren ini bisa meledak secara tiba-tiba? Menariknya lagi, tren-tren ini tuh gak cuma berhenti di dunia maya aja, Din. Bisa banget mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, misalnya gimana cara kita berbicara, cara kita berpakaian, bahkan cara kita melihat dunia. Nah, itu dinamakan pop culture atau budaya populer loh Sobat Bincang. Kenapa sih kita gampang banget terbawa tren atau siapa sih yang ikut andil dalam membuat tren ini menjadi populer? Dan pastinya gimana sih kita bisa tetap aware dan gak cuman asal-asalan tanpa tahu maknanya. Seru banget kan, Din? Banget. Jadi, Sobat Bincang, siap-siap ya ambil posisi yang paling nyaman karena kedepannya kita akan ngobrolin hal yang lebih seru. Nah, biar obrolan kita makin seru, kita pastinya akan mendatangkan narasumber yang berkualitas, yang akan memberikan insight yang menarik banget soal budaya populer ini. Bener banget, Din. Udah bareng kita di studio ada Salsabila Diana Putri. Dia merupakan Putri Kebaya Jawa Tengah 2025 yang berasal dari Grobogan. Dan sekarang dia berkuliah di Universitas Dianuswantoro jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Kemudian terdapat dosen kami, dosen Ilmu Komunikasi Ibu Lisa Mardiana. Wah, keren banget. Jadi di sini telah hadir Kak Salsabila dan juga Ibu Lisa Mardiana. Yang pastinya kita akan seru dengerin gimana sih perspektif Kak Salsabila dan juga Ibu Lisa tentang budaya populer ini bisa mempengaruhi gaya hidup dan keseharian kita, serta bagaimana nantinya budaya lokal bisa survive di tengah gempuran budaya populer ini. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Salsabila, apa kabar nih? Halo Kak, Alhamdulillah kabar aku baik. Dengan Bu Lisa, bagaimana kabarnya Bu? Halo semuanya, baik juga. Langsung saja nih, Salsa bisa ceritain dong gimana awalnya kamu bisa terpilih jadi Putri Kebaya Jawa Tengah. Oke, tentunya kalau mau menjelaskan secara rinci ya teman-teman, itu bakal panjang banget perjalanannya dan bakal banyak struggle-struggle yang hadir untuk berada di tengah-tengah ajang tersebut. Tentunya dari awal dulu aku tertarik di dunia pageant itu mulai dari Duta Wisata Kabupaten Grobogan. Jadi nggak cuma Putri Kebaya, saya juga menjabat sebagai Duta Wisata Kabupaten Grobogan tahun 2024. Dan sekarang alhamdulillah menjadi winner di Putri Kebaya Jawa Tengah 2025. Dan sekarang nanti akan maju ke nasional Putri Kebaya Indonesia 2025. Nah, apa aja sih yang menjadi struggle dan perjalanan di Putri Kebaya ini? Tentunya kita bakal banyak sekali dapat penugasan sebagai seorang putri yang bertitle Kebaya Jawa Tengah. Dan itu tuh gak cuman semata-mata eksis, tapi harus ada advokasi yang dicurahkan ke teman-teman gitu. Jadi kayak misal aku berfokusnya di kebaya. Nah, advokasiku seperti apa sih yang mau aku tonjolkan? Nah, saat ini advokasi aku yakni di berkebaya, berbudaya, berdaya di kebaya. Jadi nggak cuman manusia biasa seperti kita, aku juga mengajak anak-anak disabilitas untuk kita berbudaya, kita berkebaya, kita nggak cuman tradisional aja, tapi kita berbasiskan dengan digital platform. Jadi nggak semata-mata hanya mengandalkan ketradisionalan saja, tapi juga mengikuti di era-era modern seperti itu. Struggle-strugglenya yang lain, pembuatan video profil seperti itu tuh udah mungkin di dunia pageant ini udah kayak hal yang lumrah, karena itu
menunjukkan kita itu siapa nantinya gitu kan. Terus ada video talent dan lain sebagainya. Tentunya aku kesana kemari itu agak struggle-nya juga di kesendirian aku, karena aku kadang ke luar kota juga sendiri, kadang juga ditemani, tapi lebih banyaknya yang sendiri saat ini, itu sih. Oke. Menurut Bu Lisa nih, gimana tanggapannya tentang ini, apalagi Salsa sebagai mahasiswa Udinus dan juga udah berhasil meraih Putri Kebaya di semester 4-nya dia. Tanggapan Bu Lisa gimana? Bangga ya pastinya. Mahasiswa prodi ilmu komunikasi loh ya. Selalu promosi gitu ya. Mahasiswa ilmu komunikasi harus bisa berpartisipasi gitu, membangun peran-peran yang bermanfaat di masyarakat. Salah satunya tadi ketika Salsa menjadi duta wisata, duta kebaya gitu ya, Putri Kebaya. Ini hal yang menarik. Tadi pembahasan kita kan budaya populer ya. Kalau kita bicara soal budaya populer, budaya tadi sudah dijelaskan ini oleh host-hostnya, yang menarik gitu. Penjelasan konsep budaya populer juga sudah disinggung tapi kalau kita bicara ke masyarakat awam gitu ya, budaya populer itu apa? Kita bisa cari dalam konteks populer itu kan disukai, digemari gitu ya, diminati oleh banyak orang gitu. Jadi ketika kita bicara soal budaya populer, kita bisa mengidentifikasi sebagai budaya yang digemari, yang disukai oleh banyak orang. Nah, memang ketika kita bicara soal budaya tradisional, tantangannya luar biasa gitu ya, membuat budaya-budaya tradisi kita ini digemari atau menjadi populer itu tidak mudah. Dan apa yang dilakukan oleh Salsa ini adalah bagian dari upaya gitu ya untuk membangun budaya-budaya kita supaya digemari, dicintai oleh masyarakat sendiri agar lestari gitu. Di luar sana orang mungkin kalau dilihat ya tren-tren busana gitu ya, mana tren busana yang populer yang dikenali oleh anak muda itu kira-kira yang kayak gimana? Role model budaya busana itu yang kayak gimana? Mungkin bisa dilihat dari tren baju Korea, Korean look, make up juga, bahkan sekarang kita ada yang dari Arabian look, terus juga Korean look, seperti itu. Bisa melihat dari budaya-budaya luar, contohnya sih Korea, Bu. Orientasinya anak muda sekarang kan keluar ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Salsa ini membanggakan gitu, mencoba untuk mengangkat budaya tradisi yang kita miliki. Kebaya itu luar biasa loh kerennya gitu ya. Punya karakteristik yang unik, yang menarik. Orang yang pakai kebaya itu kecantikannya meningkat pesat gitu ya. Jadi ada wibawanya juga. Lebih anggun gitu. Ada filosofinya di dalam kebaya dan ini menarik gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusikan ya bagaimana nih caranya, strategi-strategi Salsabila untuk mendorong atau membangun tradisi yang kita miliki ini supaya populer gitu ya, supaya diminati dan akhirnya nanti bisa lestari gitu, tidak kalah dengan budaya-budaya di luar sana gitu. Benar banget. Kemudian Salsa, waktu ikut ajang itu ada nggak sih pengaruh budaya populer yang kamu rasain baik di dunia fashion, media sosial ataupun lifestyle? Oke, tentunya di budaya populer yang beauty pageant gitu, tentunya pasti bakal ada budaya populer karena kita nggak cuma semata-mata memperkenalkan kebaya yang tradisional saja, Ibu, teman-teman. Jadi kebaya itu luas sekali dan itu udah ada yang dimodifikasi dengan era modern zaman sekarang. Contohnya ada kebaya urban. Itu benar-benar kebaya yang bisa kita pakai di lifestyle saat ini di era modern. Jadi itu berpaduan dari budaya asing dan juga pakemnya kebaya yang dijadikan satu sehingga itu tuh menjadikan kreativitas yang menarik dan baru dari anak muda gitu. Begitu, karena di beauty pageant khususnya itu kan dia lebih ke beauty ya. Jadi kebaya itu gak cuma dibentuk hanya soal pakem, tapi gimana kita mengkreativitaskan sehingga itu menjadi kebaya yang cantik sama elok dilihat di mancanegara. Oh, seperti itu. Ngomongin kebaya urban, itu gimana ya bedanya dengan kebaya pada umumnya? Urban di sini maksudnya apa? Bisa dijelaskan? Kebaya urban itu kebaya yang dia itu dimodifikasi, Kak Dinda. Jadi kebayanya tetap bentuk kebaya Jawa, tapi
ada budaya asing yang masuk ke dalamnya. Contoh, kebaya itu biasanya kan pakai jarik panjang, kayak gitu-gitu kan. Dia kebayanya sopan, baik. Tapi kalau kebaya urban itu dia agak nyeleneh, tapi ngikutin tren masa kini. Contohnya, kebaya dengan dibaluti rok pendek atau celana yang press body. Itu udah ada di kebaya urban karena dia mengikuti urban fashion ya. Jadi kayak budaya-budaya asing yang masuk dimodifikasi ke dalam kebaya tersebut. Iya, betul. Selanjutnya nih, gimana sih terkait tanggapan Kak Salsa dan juga Bu Lisa mengenai budaya luar, contohnya ada K-pop, anime, drakor, atau bahkan baru-baru ini ada drama Cina. Nah, seperti itu. Gimana sih budaya populer tersebut itu mempengaruhi gaya hidup generasi muda sekarang? Oke, mulai siapa dulu? Bu Lisa dulu. Bu Lisa Pak? dulu Oke, mungkin. siap. Oke, ini pembahasan yang menarik ya gitu, terutama bagi generasi kami karena kita ada semacam keprihatinan gitu ya, keprihatinan melihat generasi muda semakin jauh nih dengan budaya-budaya tradisi yang kita miliki. Lebih bangga dengan budaya-budaya asing gitu dan itu masuk di dalam keseharian. Makanan semacam botok, anak muda masih makan botok nggak? Saya masih. Masih ya. Yang Arem-arem masih iya, ya. iya, masih. dari pecel? parutan Masih. kelapa Oke. masih. Lebih senang makan pecel apa makan fried chicken? Waduh, susah ini. Ya itu karena kebiasaan ya, kebiasaan yang dibangun gitu. Ketika budaya terpaan infiltrasi budaya itu sangat kuat gitu. Akhirnya itu menjadi melekat pada kehidupan sehari-hari generasi muda gitu. Sayangnya gitu yang infiltrasinya kuat itu justru budaya-budaya asing. Karena apa? Karena cara penyajiannya yang mungkin lebih menarik gitu ya bagi anak muda gitu. Sehingga kalau menurut saya inovasi-inovasi seperti yang tadi disampaikan oleh Salsa gitu ya, mendekatkan budaya tradisi kita itu dengan anak muda harus terus dicari, harus terus dilakukan. Gimana nih inovasinya? Membiasakan dengan budaya yang sudah terbentuk di anak muda sukanya yang praktis, yang simpel gitu ya. Mungkin melihat bahwa kebaya itu ribet gitu ya. Nah, dibangunlah dibiasakan dulu. Nanti kalau sudah ketika mereka kenal, akhirnya mereka nanti akan bisa, oh iya ya ternyata cantik juga pakai kebaya. Nanti lama-lama akan jadi ada rasa bangga. Nah, itu yang harus dibangun. Makanan-makanan itu juga kuliner itu juga bagian dari budaya yang harus ditanamkan ke generasi muda. Nah, peran ilmu komunikasi itu di sini ya. Aduh, bisa dijelaskan Ilmu komunikasi. Karena kita bahasnya di podcast itu kan harus ada unsur keilmuannya. Iya. Jadi komunikasi itu memegang peran penting gitu untuk mempopulerkan budaya gitu. Melalui apa ya tadi? Melalui misalnya tadi sebut advokasi gitu ya. Ada edukasi, ada promosi. Nah, ini penting memberikan terpaan informasi, membangun cara-cara yang menarik ke generasi yang menjadi target kita itu penting supaya budaya itu tetap lestari gitu. Kalau musik yang disukai anak muda sekarang K-pop
koplo itu juga nggak kalah sebenarnya. Iya banget itu masih saya dengerin Iya. Sekarang lebih ke JJ, jedak-jeduk kayak gitu. gitu. DJ Remax. Iya, nah inovasi itu penting gitu ya. Jadi kita mungkin perlu membangun ada advokasi, ada edukasi bahwa kita tuh penting loh untuk bangga pada budaya kita gitu. Anak-anak komunikasi di sini semuanya ini anak program studi ilmu komunikasi yang saya banggakan. Mestinya memegang peran penting itu gitu, memberikan terpaan-terpaan yang lebih kuat gitu tentang membangun kebanggaan pada budaya kita, menyampaikan itu seluas-luasnya dengan beragam kreativitasnya melalui ragam media yang bisa digunakan, melalui kreativitas dan inovasi, sehingga kita diharapkan nanti bisa menumbuhkan rasa kebanggaan dan budaya populer yang akarnya adalah budaya lokal bisa kita gaungkan. Nah, sekarang tanggapannya gimana? Oke, tadi udah dijelaskan banyak sama Ibu Lisa. Aku menambahkan aja, sebenarnya kalau kita menyukai budaya-budaya asing tuh boleh banget, karena itu bakal menambah knowledge kita juga kan mengenai budaya-budaya asing di luar sana. Tapi pesan aku nih sebagai anak muda juga, kita gak boleh melupakan budaya lokal kita. Seperti yang tadi Bu Lisa sampaikan bahwa budaya yang kalian kenal asing itu harus kalian akari dengan budaya lokal kalian sendiri. Jadi kayak tadi kebaya urban pun itu harus ada unsur budaya lokalnya. Jadi gak semata-mata hanya kebaya yang dimodifikasi seperti menghilangkan identitas budaya lokal kita, tapi juga ada budaya lokal yang masih tertanam dan itu bakal terbawa gitu ke mancanegara, ke sebaran luas gitu. Oke, selanjutnya dalam dunia modeling dan pageant seperti yang kamu jalani saat ini, seberapa besar sih peran media sosial dalam membentuk sebuah tren? Oke, menurut aku kalau peran media sosial dalam membentuk tren itu sangat-sangat penting karena aku pun memulai semua ini dari media sosial, mulai dari TikTok, terus dari Instagram, bahkan ada YouTube juga. Dan itu tuh emang harus di branding teman-teman. Jadi kalau kita mau menjadi sesuatu dan kita mau meng-share advokasi kita harus branding media-media sosial kita dengan baik. Jadi orang itu ketika mampir ke media sosial kita udah paham, oh ini advokasinya seperti apa dan ini mau meng-share hal seperti apa gitu. Selanjutnya, menurut Bu Lisa dan juga Salsa, gimana cara kita biar tetap bangga terhadap budaya lokal di tengah arus budaya populer itu tadi? Terus terkhusus Salsa, sebagai putri kebaya, gimana cara kamu mempromosikan kebaya itu sendiri dan juga biar tetap relevan kepada budaya anak muda sekarang? Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih ke gimana modernisasinya kebaya aja. Karena mungkin anak muda zaman sekarang tuh, tapi nggak semuanya ya. Ada beberapa yang mereka dengan bangga ngajuin tren atau membuat tren pakai kebaya lawas. Itu ada sampai saat ini. Bahkan aku pun kadang kalau keluar gitu masih pakai kebaya lawas kutu baru yang dipaduin sama celana lepis atau celana cutbray yang lagi tren itu. Gitu ya? High waist dan lain-lain, mix and match sebagai bentuk aku membawa kebaya gitu di era modern saat ini. Terus ada lagi kebaya yang mungkin kalau kalian akan menggunakannya kayak ngerasa anggun, bangga, wah gitu. Itu ada kebaya modern, glamor. Jadi itu kebaya yang didesain kayak mungkin contohnya Kak Intan Avanti atau Anne Avanti gitu-gitu. Itu kebaya kan didesain sedemikian rupa yang seglamor itu. Jadi mungkin kalau anak-anak muda yang pakai itu bakal ngerasa sangat amat bangga sih. Aku pun juga merasakan hal yang seperti itu. Ketika aku pakai kebaya modern glamor tersebut, aku ngerasa oke ya ternyata kebaya ini, dan itu nggak selalu pakem karena menurut aku kreativitas anak muda ataupun orang-orang yang menciptakan kebaya modern ini tuh patut diapresiasi karena itu kan memunculkan inovasi tentunya. Jadi walaupun mereka mempunyai inovasi digabungkan dengan budaya asing, tapi tetap memperkenalkan kebaya ke mancanegara gitu. Itu sih dari aku.
Nah, dari Bu Lisa sendiri, gimana Bu Lisa membawa atau gimana ya, ibaratnya membawa budaya Indonesia ini untuk diperkenalkan kepada generasi-generasi muda? Apakah Bu Lisa juga sama kayak Salsa, membawa atau memakai baju kebaya itu sendiri apa bagaimana? Oke, kalau secara keseharian mungkin tidak ya menggunakan kebaya setiap hari, tentu tidak gitu. Tapi membangun kebanggaan, rasa bahwa kebaya adalah salah satu identitas budaya kita, merasakan kebanggaan itu penting gitu ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan nih, gimana caranya membangun kebanggaan ke generasi muda? Bagaimana cara saya gitu? Kalau secara personal mungkin melakukan langkah-langkah kecil gitu ya, langkah-langkah kecil yang saya lakukan. Salah satu diantaranya tadi kalau kita ngomongin musik gitu ya, ngomongin musik. Kalau teman-teman dengerin musik yang saya ciptakan, ada unsur dangdut koplo di sana. Musik ya. Iya, itu karena saya kan juga ini ya suka aja gitu, suka untuk melakukan inovasi-inovasi, create something new gitu ya. Ya salah satu dengan apa yang bisa saya lakukan gitu dengan musik. Nah, musik yang saya ciptakan mengandung unsur-unsur budaya, itu yang saya lakukan. Nah, kalau untuk generasi muda atau secara umum itu yang pertama kita perlu lakukan adalah sebenarnya ini dalam konteks ilmu komunikasi ada yang namanya branding gitu ya. Yeah. Membangun mindset, membangun citra bahwa budaya kita itu hebat, budaya kita itu keren, budaya kita itu luar biasa, dan perlu dipahami bahwa budaya lokal, budaya sebagai identitas kita itu adalah kekuatan daya saing bangsa loh. Gitu. Kalau teman-teman mencermati kenapa Korea Selatan sukses, India kuat gitu ya. Itu berakar dari apa? Budayanya kan. Gitu. Sementara kita itu Indonesia amat sangat kaya dengan budaya. Sabang sampai Merauke punya budaya yang beragam. Kita kaya, kita bangsa yang kaya. Tapi kalau kemudian kita mengabaikan budaya kita, merasa yang di luar sana lebih menarik, ini berbahaya. Makanya orang komunikasi, generasi anak-anak muda ini penting untuk bergerak bersama gitu ya. Jangan hanya orang tua. Ini tugas kalian, ada di pundak kalian gitu ya, untuk membangun kebanggaan identitas bangsa, tradisi kita itu tugas bersama. Gimana caranya gitu ya, mengembangkan sama-sama bareng-bareng, mengadvokasi, mengedukasi gitu ya, memberikan terpaan informasi tentang betapa hebatnya budaya kita. Dan budaya kita itu kalau kita lestarikan itu bisa menjadi kekayaan yang luar biasa, baik secara material maupun non material gitu ya. Material, Korea Selatan bisa kaya karena budayanya, India bisa kaya karena budayanya, Cina juga seperti itu. Negara-negara yang kuat akar budayanya dan membanggakan budayanya itu akan menjadi negara-negara yang eksis, yang kaya gitu. Saya kira itu yang perlu diperhatikan, dan tugas teman-teman ya untuk membranding budaya-budaya lokal kita sehingga lebih kuat, dan anak muda itu senang, bangga, merasa keren dengan budayanya gitu. Oke. Setelah yang disampaikan Bu Lisa dan Salsa tadi, apa pesan-pesan untuk Sobat Bincang supaya bisa tetap lebih selektif dan bijak dalam menyikapi budaya populer? Mulai dari Bu Lisa dulu. Oke, budaya populer, budaya di luar gitu, itu memang menarik. Tapi jangan lupa kita tuh kaya dengan budaya. Dan ketika kita bisa bareng-bareng mempopulerkan budaya yang kita miliki, kita akan semakin kaya. Oke. Selanjutnya dari Salsa. Oke, pesan aku buat teman-teman Sobat Bincang di rumah sana, kalau kalian mau berkreativitas dengan budaya asing atau budaya lainnya di era modern saat ini, nggak apa-apa, tapi tetap mengakarkan budaya lokal kalian, agar budaya lokal kalian juga bisa maju dan terus merekah keluar sana. Oke, seru banget obrolan kita hari ini bersama Kak Salsa dan juga Ibu Lisa Mardiana. Banyak banget insight yang kita dapat, terus gimana kita
dapat terus melestarikan budaya kita, kemudian peran kita sebagai generasi muda dalam menyikapinya. Bener banget, Din. Intinya sih, Sobat Bincang, budaya populer itu nggak salah kok untuk kita ikuti ataupun sukai. Karena memang sudah jadi bagian dari perkembangan zaman. Tapi yang nggak boleh kita lupakan yaitu budaya lokal kita sendiri. Setuju banget, Hasna. Budaya lokal itu ibarat identitas kita, jadi jangan sampai karena terlalu terbawa arus budaya populer, kita malah jadi kehilangan jati diri. Justru seru kan kalau kita bisa mengkolaborasikan antara budaya lokal dan juga tren kekinian. Setuju. Jadi Sobat Bincang, yuk kita tetap jadi generasi yang cerdas, kreatif, dan bangga dengan budaya sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi pahami juga makna di balik budaya yang kita konsumsi. Nah, udah nggak kerasa banget bincang-bincang kita pada hari ini. Kita akhirnya udah sampai di penghujung episode kita hari ini. Makasih banyak untuk Salsabila dan juga Ibu Lisa. Dan pastinya makasih juga buat Sobat Bincang yang udah nemenin kita dari awal tadi. Sampai ketemu lagi di episode The Podcast lainnya. Tetap semangat, tetap inspiratif, dan tetap bangga jadi bagian dari bangsa Indonesia. Sampai jumpa!